Iya. Ini benar-benar Mbak Ana ya, pagi-pagi gimana sudah nyaman? Gimana nih Kak? Teman, ya. Kemarin saya cuma nanya-nanya mungkin bisa dijelaskan Perbedaan apa yang Mbak Ana ya, sekarang dan saya kan nama saya udah biasa dipanggil Tina, mungkin Mbak Ana panggil saya pasti ini tahu aja Ini habis dari mana? Dari rumah juga emang Terus habis ini apa ada? ada nanti jam setengah 11 ada Kuliah ya? Berarti emang dari rumah tujuannya langsung ke sini bisa oke masakan yang paling biasa hobi Mbak Ana pasti jajan ya, makan ya. Nanti kalau lagi atau lagi apa gitu ke makan ya misalnya tapi ada kuliah terus capek ya kalau misalnya semester ini kayak pasti terus kayak banyak tulisan tugas kalau misalnya terus kebetulan itu masuk dari jauh kan jadi kayak udah capek di jalan terus lagi nanti kalau sampai rumah ada lagi yang tugas kan berarti sambil tugas harus ada makanan gitu kan? karena cepet lapar kan jadi kayak harus ada stok makanan Berarti di kamar itu Mbak Ana nyetok makanan gitu ya? Cemilan-cemilan. Suka masak makanan manis atau asin? biasanya itu tergantung kalau dulunya itu sama kayak sering manis apa ya salah satu kayak kalau sekarang itu kayak cara bisa hari itu yang ada nggak kayak nggak ada bebas dua orang sekarang menyesuaikan mood aja ya, makan manis atau asin oke-oke aja, berarti nggak ada yang lebih spesifik kayak harus ini gitu mengambil keputusan masak paling ayam paling lagi ayam gitu kan di luar sudah juga ayam lagi atau sampai juga dari ayam jadi nggak ada menu lain gitu preferensi makanan gitu ya, bosan nih sama juga jangan khawatir karena saya Mbak Ana ada kayak picky gitu, mas kayak pilih-pilih gitu sebetulnya enggak kesini tapi kalau saya mengajari
nggak tertarik makan, saya nggak mau makan gitu. Dan saya tuh saya makan semuanya, tapi yang namanya makan itu saya tuh nggak mau makan itu. Saya tuh untuk mulai makan itu lama gitu juga kayak langsung ya udah makan aja. Saya ini lagi sama ya terus kayak padahal makan itu saya nggak mau. Jadi kayak males kan. Tapi tetap dimakan. Lepasin saya sambil baca gitu. Oh, berarti nggak sepenuh hati gitu. Jadi kayak udah apapun udah kebutuhan soalnya memang kayak gitu kan. Saya sama yang saya mau Selera. Di beberapa aja. Apa tampilan itu menurut Mbak Ana sangat menarik. Kalau tampilannya udah kayak gitu lagi gitu. kalau misalnya soto itu kalau misalnya pagi itu saya bikin enaknya makan soto itu bukan kayak kurang gitu ya soalnya kacang-kacangan kan terus kayak besok itu saya kan maunya pagi itu makan nasi udah makan kacang-kacangan juga buat gitu Jadi menurutnya nggak. Terus apa ada alergi gitu? nggak ada Berarti aman aja ya. Terus apa ada batasan dari diri kayak konsumsi makanan? sebenarnya itu ada tapi saya tuh mikir kayak apa namanya saya tuh gak mau pelit diri saya sendiri gitu Bu jadi kayak jajan kayak gitu tapi sebenarnya saya nggak ditahan sih ya menurut saya di awan dan nggak ada habisnya kan terus tapi saya kok konsumsi diri sendiri gitu Kayak batasannya tuh lebih ke borosnya kayak kalau berarti kayak aman aja. biasanya saya sekarang minum vitamin pakai setiap hari itu Ada olahraga mungkin biasanya. nggak ada lagi tapi saya tuh udah ada kepikiran gitu kayaknya nanti harus juga selesai kuliah kayaknya sudah sih jalan sepeda tapi waktu udah sampai butuh istirahat apa gitu Tapi suka biasanya olahraganya apa? biasanya saya senang jalan Kalau di sini apa nggak memadai buat Mbak Ana? Apa? Kabel itu kalau misalnya di rumah itu kan nggak ada tempat main kan nah sejak saya belum mau terus belum kadang-kadang susah cari jadwal Karena kos ya. Jadi nyari jadwalnya tuh ada. kalau misalnya biasanya saya di rumah itu langsung sama praktik Mungkin kalau ada waktu bisa kadang tuh mau selain oh kemarin waktu itu saya kesana tuh kayak serem jadi kayak takut kalau cuma mau aja itu sebenarnya tidak mungkin Iya, iya teman. sebelumnya Mbak Ana udah kosnya apa sih rasanya? Iya, memang kan cerita Sudah benar sih, maksudnya dari yang mungkin saya bisa memberikan tambahan sedikit ya. Memang benar konseling itu nanti Mbak Ana bebas menceritakan apapun yang ingin Mbak Ana ceritakan tanpa merasa terbebani atau kaku kepada saya.
dan di sini saya akan mendengarkan dari tambahannya apa yang masuk nanti untuk mengambil keputusan tetap di bahannya. Jadi saya cuma Selama ini berarti Mbak Salma menyadari terus motivasi hari ini mungkin nanti kita batasi waktunya ya mungkin 30 sampai 40 menit teman-teman sama yang nanti udah cukup waktunya bisa dilewati hewan masyarakat itu ya selalu bersama kan diajak sudah siap? Nanti kalau gitu saya izin mencatat kalau saya kesepakatan yang ingin sampaikan kepada saya mungkin perasaan yang belakangan ini atau sering mengganggu banget kalau sekarang argumen tersebut disertai dengan fakta. Kebetulan di program kayak itu ada distribusi kemudian kan reaksi Mbak Salma ketika itu tuh nggak saya rasain itu. harus Nggak pakai ya harus kayak Mbak jangan terlihatin kan Mbak jalan harus melakukan hal tersebut apakah ada dampak negatif yang sampai SMA pun saya tuh nggak ada pilihan kalau dampak positif juga keluar kan saya mikirnya kalau SMA aja lebih enak gitu kayak tadi kan Mbak Salma juga nggak lagi ngebebani kalau misalnya misalkan Mbak Salma karena kalau misalkan hamil bahannya mulai berubah semuanya apa emang bisa nggak ada pegangan apa gitu kan kemarin saya nggak bisa kan dan saya tuh kan itu pure dari saya itu saya tuh masih penasaran gitu usahanya kan saya tuh nggak ada persiapan terus kayak saya daftar itu tuh hari pendaftaran itu kayak saya latihan fisik beberapa kali terus kayak saya bimbel juga sekali saya tuh bisa sampai tahap waktu itu saya mikirnya kayak coba kalau misalnya saya persiapin ini 1 tahun sebelumnya itu intinya sudah bisa gitu nah tapi saya tuh bilang kayak daripada sia-sia mendingan kamu coba dulu nanti kalau misalnya mau coba lagi apa-apa tapi saya tuh udah tahu kalau kenyataannya tuh kayak gitu kan nggak bisa itu yang saya tinggalin gitu kan nah jadi apalagi tuh udah jauh gitu dia takut ya benar karena kayak saya kan lagi ada uang pakalnya saya pikirnya kayak sayang kalau mau berhenti gitu tapi percaya sama mama saya
saat kuliah tuh jadi kayak nggak memberikan yang dia tuh sepenuhnya gitu kan, karena nggak satu hati jalannya dan nggak ada persiapan buat Mbak Ani buat kuliah, jadi kayak kok tiba-tiba gini jadi kayak akhir gitu ya, kayak situasi yang sebelumnya tuh yang Mbak Ana persiapkan tuh kayak pengennya jadi jalan ternyata jauh dari yang Mbak Ana pikirkan. Mbak Ana kuliah terus hal itu yang menyebabkan Mbak Ana merasa tidak percaya dengan kemampuan Mbak Ana dan dampak kepada kerjaan diri Mbak Ana saat kuliah. Apakah ini muncul sejak Mbak Ana kuliah? Saya waktu TK itu, saya tuh awalnya kan lucu ya Bu. Terus kayak gitu kan awalnya saya waktu ngomong itu nggak sama ibu saya kan, sama dong kalau sama kan saya itu sama nggak saya tuh di Filipina katanya sejarah, terus belajar dari dari mereka. Nah sama adiknya sama ayah saya juga soalnya waktu itu ayah saya kena musibah karena gas, jadi kan nggak kerja, terus kayak dirawat di sana gitu kan, jadi kayak ibu saya tuh bolak balik gitu. Nah terus kan nggak bisa saya terusnya di sana kan, jadi waktu sudah ayah saya sama ibu itu dibawa ke ibu saya pindah tugas ke tempat saya sekarang kerja. Nah buat saya meningkat terus gitu Bu dari SD, nggak bisa dari orang karena saya pikir karena orang tua saya gitu sama itu saya tapi kan ya udah kayak dilepas sendiri gitu dari saya karena apa pingin gitu kalau saya sendiri tuh nggak bisa gitu bagaimana kalau sampai emang saingannya lumayan kan kayak di jam saya peringkatnya 8 mulai dulu kayak jauh banget sih kayak saya tuh udah lepasin gitu, saya udah bawa motor sekolah gitu terus kayak mungkin pergaulannya kayak nggak bagus gitu loh karena kan saya tuh punya karena tahu lah ya pergaulan jangan sekarang lagi jadi dia tuh dibawa motor dari keluarganya gitu dan saya terus sama dia sekolahnya langsung main nggak ada internet, nggak ada apa itu jadi mungkin itu sih yang jadi semenjak dari dulu itu kan karena
kemampuan saya itu tuh tidak karena memicu pada ditambah lagi kuliah aku kayak pendidikan diri gitu dan saya nggak percaya gitu di masa yang ini saya tuh kayak kalau misalnya jawabannya dikit ya saya tuh kayak nggak serius gitu loh jadi kayak saya tambah lagi terus jadi saya kayak kok banyak banget sih gitu kan jadi Mbak Selma dikasih contoh sama teman saya ini kayak gini nah jadi itu nggak mungkin kan realistis kalau kayak gitu jadi kan pasti nanti apalagi mindset ini kan ya memang dari diri saya karena ada bantuan dari Pak saya kayak kayak saya ambil dari cerita Mbak Ana tadi, Mbak Ana tuh merasa kalau dari kecil udah kayak dibantu dalam pengerjaan tugas Mbak Ana waktu SD. Mbak Ana tuh sering jualan saat setelah SD itu udah dilepas kayak gitu. Mbak Ana nggak bisa karena meragukan kemampuan diri Mbak Ana. Mbak Ana merasa kalau ini kayaknya bukan kemampuan saya sepenuhnya, dan Mbak Ana merasa kalau itu adalah dari orang tua Mbak Ana yang membantu Mbak Ana buat bekerja untuk akhirnya sampai di kuliah ini. Apa waktu Mbak SMP udah kayak gitu ya, apakah ada dilepas sepenuhnya kayak dari orang tua Mbak Ana gitu, atau sebelumnya emang udah ada kayak mau dibantuin? Udah sih, udah dimulai mungkin karena udah tahu itu ya kayak main-main gitu jadi yang satu nggak boleh jadi kayak apa main sampai pulangnya capek nih nah saya pikir di permasalahan kaget kan sampai SMA itu saya seorang joki gitu loh Bu jadi kayak mbak ini ya kan nggak bayar sampai situ mahal ya Bu uang segitu belum saya kerjain saya kerjain sendiri kan nggak segitu kan juga saya bantu cari resep gimana tuh Mbak? Karena itu saya tapi saya tuh nggak mau kerjain saya pikir bisa gitu jadi saya gitu ke orang asli Jadi kayak wis mari pemikiran Mbak Ana tuh kayak orang lain sendiri Mbak Ana, jadi kayak Mbak Ana kayak aku nggak bisa, jadi kayak langsung dialihin ke orang lain gitu. Berarti bisa dibilang kayak pemikiran itu selalu saat sekolah. Berarti kayak di sekolah dimanapun itu nggak bisa presentasi ya presentasi terus kalau misalnya ada di sekolah observasi di presentasi saya ngomongnya aku nggak bisa ini gimana cara ngomongnya aku nggak bisa gitu saya merasa kayak saya tuh bodoh apakah itu berpengaruh ke hal-hal yang lain selain di akademik? Berarti selain di akademik amannya, maksudnya rasa percaya diri Mbak itu iya kalau misalnya bisa itu bisa Bu kalau misalnya dalam anak baru kayak ngajak orang kenalan saya bisa tapi kalau misalnya kalau misalkan kan aku pendapat kan banyak tuh kayak gimana ya harus selalu terus gimana?
perasaan banyak merasa saat situasi tersebut muncul. Kalau itu enggak, kalau misalkan gejalanya Sampai bikin kok tadi aku biasanya kalau itu muncul apakah ada perilaku yang otomatis juga muncul saat Mbak Ana, kayak misalnya Mbak Ana ingin menghindar dari tugas, bisa jadi kayak gitu ya. Soalnya tadi kan Mbak Ana cerita kalau karena Mbak Ana nggak percaya sama Mbak Ana, jadi Mbak Ana mengutamakan ke orang lain seperti itu. Ya awalnya kan tapi waktu kuliah kan saya nggak mungkin kan gitu terus kan gitu ya, jadi menyebut apa tadi aku udah ngomong gitu. Nah jadi kayak apa apa tuh saya kerjain. Nah terus kan saya lihat perkembangan nilai saya kan terus kayak untuk semester 1 ke semester 2 tuh kayak jauh gitu naiknya. Saya aku bisa gitu terus kayak aku harus kayak saya tuh dimudahin karena saya percaya sih tapi itu saya tuh masih ragu gitu. Mungkin kalau perilaku saya tuh kalau misalnya dalam apa ya kayak saya tuh pasti nggak pasti diem gitu tuh nggak yang ini enggak jadi tuh tapi sebenarnya tuh saya takut orang tuh mikirnya ini Hana nggak kerjain apa gitu. Nah tapi sebenarnya tuh saya tuh kayak kerjain tapi tuh kayak dia harus mulai dari mana ya ini harus kayak dia kasih contoh dan terus kayak saya bikin gitu dan saya bisa bisa dibilang Mbak Ana takut buat mulai saat kelompok gitu ya. apalagi kalau misalnya ada dominan yang buat video gitu dia tahu yang lakukan itu saya kayak itu naruh nanti langsung aja sama semua pendidikan sehingga menciptakan dia Meskipun itu tugas kelompok, maksudnya kan kalau kelompok kan memang pengerjaannya secara bersama-sama. Apa ada kayak pembedaan dari teman-teman Mbak Ana yang sampai membuat Mbak Ana merasa seperti ini? cuma diem gitu orang dia hanya melakukan dia nggak Individualis. iya terus kalau videonya nggak rasa itu kenapa ini seperti itu jadi dia ngerasa kalau misalkan itu jadi nah terus setelah itu saya kayak dia pasti ini udah aku kerjain nanti baru dilihat ya kalau nggak nyambung nggak mau revisi nah biasanya kayak gitu ini kayak nggak tiba-tiba kayak aku udah ngerjain ini ya aku udah ngerjain ini ya kayak saya sisanya kan kayak kemarin itu ada revisi kan nah terus kayak dia tuh kontak saya terus kayak bilang kayak tolong di PDF ya di PDF ya soalnya di HP nggak bisa lalu saya mikir saya kayak harus gimana saya Di kelompok Mbak Ana sendiri membuat Mbak Ana tuh merasa tidak dilibatkan dalam diskusi kelompok itu yang menambah perasaan Mbak Ana nggak percaya sama Mbak Ana. Terus selama ini apakah udah ada upaya yang udah Mbak Ana lakukan selama perkuliahan ini kayak mempertahankan berarti aku yang bermasalah dia tuh itu tadi tuh terus saya sekarang tuh senang gitu kalau misalnya saya nanya ini kamu kayak gimana saya tuh merasa kayak saya tuh dilibatin nggak kayak cuma pada orang-orang yang mungkin mereka minta gitu kalau misalnya kayak gitu kan saya tuh mikir kayak oh dia
nanya pendapatku kayak gimana, dan dia saya cuma tahu dan terus itu saya makin saya percaya gitu. Dulu tuh saya kan nggak mungkin ya terus saya kaget, nah jadi mulai semester 4 itu saya sudah nggak mungkin nanya gitu, nggak sih kayak gitu kalau apa-apa sih cuman kalau misalnya saya benar-benar kebingungan saya kayak ini kan kayak gimana saya kayak saya benar-benar nggak punya gambaran yang membuat ya saya tanya tapi kalau terus biasa kayak saya pun terus harian saya itu saya Jadi kalau Mbak Ana kalau ada teman Mbak Ana yang punya Mbak Ana biasanya Mbak Ana kayak validasi ya, kayak tanya satu kalau kita selama ini ada dukungan dari hari ini atau ada yang mengetahui mungkin pacar saya tahu masih sama kemampuan saya jadi setiap harinya itu kalau pulang kuliah itu kayak gimana kayak ditanya gitu kan pasti emang dia udah menjalani keluarga itu dan sama teman-teman juga kalau misalnya saya berusaha selalu jadi ada dukungannya harus kita dari Mbak Ana gitu. Nanti Mbak Ana udah bercerita juga ya kalau hal ini orang-orang terdekat Mbak Ana. Orang-orang terdekat Mbak Ana juga tahu bagaimana cara mengatasi itu. Jadi Mbak Ana sudah tahu gimana cara mungkin kayak apa yang saya udah bertanggung jawab apa yang saya jalani menjalaninya semana siklus pertama bisa segera dilakukan, yang sudah mulai siklus kedua bisa dilanjutkan. mungkin bisa saya simpulkan ya kayak pemikiran yang awalnya bisa berubah karena terbiasa dibantu oleh orang tua sejak kecil. Saat SMP sampai kuliah dilepas, jadi banyak merasa kayak meragukan diri Mbak Ana ya, dan itu selalu muncul saat di pendidikan kayak akademik Mbak Ana. Jadi Mbak Ana merasa tidak percaya sampai merasa cemas sama deg-degan buat menyampaikan apalagi kalau ada pekerjaan kelompok yang menurut Mbak Ana tuh nggak melibatkan Mbak Ana secara langsung, jadi menambah perasaan tidak berharga Mbak Ana di kelompok tersebut. Tapi sekarang Mbak Ana udah tahu ya gimana, jadi kayak dukungan dari orang-orang sekitar Mbak Ana buat memvalidasi kalau itu sangat penting dan Mbak Ana sudah mendapatkan itu dan Mbak Ana sudah bercerita kepada terdekat Mbak Ana, jadi sudah bisa membuat Mbak Ana mengatasi hal itu. Apakah betul seperti itu Pak? Iya Pak. Lalu gimana perasaan Mbak Ana setelah melakukan counseling hari ini? lega sih gue ibu juga nggak menghakimi saya Lalu setelah Mbak Ana
konseling hari ini? Apa yang sudah Mbak Ana dapatkan dari hari ini? Maksudnya dari upaya yang sudah saya awalnya dari situ bukan upaya gitu. Jadi sekarang kayak udah tergambar. Berarti Mbak Ana sebelumnya nggak menyadari kalau ternyata itu adalah hal yang bisa berdampak lebih banyak ke diri Mbak Ana tentang perasaan menjadi dan tidak berada ke Mbak Ana ini. Jadi selama ini ternyata Mbak Ana secara nggak sadar sudah tahu bagaimana caranya. Cerita ini apa sih yang akan Langsung diceritakan di masa lalunya dia yang dia alami sekali itu Yang saya Renat dia ulis dari dukungan DHI REY NRT yang video dia menanyakan bisa dalam oh iya masalahmu ini menurut saya menanyakan kayak ya Parah, Pak. tapi udah Pagi. akan terus lakukan menurut saya sudah bagus. Saya Farda, bagi yang mau ke sana. Iya. dari awakmu aman lah bismu lah Saya Valia di UNR, mahasiswa semester 5 jurusan BK. Iya. kita bisa Apa waktunya bisa kita selamat pagi kalau masih ada pertanyaan. Iya. ya Enggak pengen itu disimpan. siap Amin. ya aman ya Tetap presiden benar yang dijatuhkan. pastinya